Pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Makin dekat dengan masa pendaftaran Pilkada Jakarta, politik makin panas, makin ramai. Narasumber saya ini, atau kali ini, termasuk orang atau tokoh yang tahu banyak. Dan bisa dikatakan sebagai orang kedua yang tahu langkah-langkah salah satu calon yang Anda semua sudah kenal, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu, saya hadirkan ketua tim pemenangan Ahok, yaitu Nusron Wahid. Mas Nusron, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama. Sebelum kita berbincang dengan Mas Nusron, kita ikuti paket berikut. Bukan Basuki Cahayapurnama orangnya jika tidak menjadi bintang berita atau newsmaker. Senin 22 Agustus 2016, Ahok hadir di Mahkamah Konstitusi. Gubernur DKI Jakarta ini melakukan uji materi pasal mengenai kewajiban petahana cuti saat kampanye pilkada. Ahok meminta agar pasal ini diubah, tak lagi menjadi kewajiban, melainkan hak. Sepak terjang Ahok selalu merebut perhatian, termasuk ketika dia dengan tiba-tiba mendatangi kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Agustus lalu. Manuver politik Ahok diprediksi mencairkan hubungannya dengan PDI Perjuangan. Parpol yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini tahun 2012 silam pernah mengusung Jokowi Ahok dan menang Pilkada Jakarta. Ahok sudah disokong 3 parpol, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Dengan 3 pilar itu, Ahok sebenarnya bisa melenggang maju Pilkada 2017. Namun, faktor PD Perjuangan tak boleh diabaikan, karena merupakan penguasa Jakarta dengan masa yang loyal. 3 partai dan tim pemenangan Ahok punya tugas tidak ringan agar perkawinan Ahok PD Perjuangan berlangsung mulus. Mas Nusron, suara Anda ditunggu karena spekulasi yang sudah berulang-ulang. Akan seperti apa akhir dari hubungan Ahok dan PDIP? Apakah akan mengusung Ahok atau tidak? Kalau tanya tentang spekulasi PDIP, yang paling tahu hanya 2 orang. Hanya 2. Hanya 2 yang tahu, paling tahu. Yang paling tahu. Yang satu Megawati Soekarno Putri. Yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi spekulasi jadi sama seperti orang lain punya pandangan. Jadi Anda juga hanya tahu bahwa hanya Ibu Mega yang tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Karena di dalam PDIP itu kan sama-sama kita ketahui. Semua keputusan yang penting itu sentralistik. Ada di tangan Ibu Mega. Saya sudah mendapatkan update dari saudara Ahok. Dia sudah bertemu dengan Ibu Megawati. Pertemuan yang sudah diketahui oleh publik atau ada pertemuan yang lain? Mas Baik Nusron? pertemuan yang sudah diketahui publik maupun pertemuan yang tidak diketahui publik. Oh, ada yang tidak diketahui oleh publik. Ada juga yang tidak diketahui publik. Oke. Apa laporan Ahok? Menurut Ahok positif. Suasana juga cair dan Ibu Megawati juga konstruktif. Akan memberikan dukungan kepada Ahok. Tapi ini politik. Ini politik. Tapinya itu, ini politik. Ini politik. Nah, kenapa Anda harus mengatakan tapi ini politik? Bu Mega itu politisi atau tokoh partai yang menggunakan mata hati. Dia wanita. Dia tidak terpengaruh dengan basis argumentasi apapun, termasuk survei, termasuk aspirasi masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah berpegang teguh, suka, dia pegang. Kalau tidak suka, ya susah. Seperti yang sudah kita Jadi tahu. itu hitam putih pada akhirnya. Hitam putih pada akhirnya. Mas Nusron, ini kan beberapa kali orang sudah dengar bagaimana Ahok bicara tentang dukungan Mega. Ini coba kita nonton. Yang PDIP, saya sudah sampaikan, kamu tanya sama Mas Hasto, ini partai bukan saya. Ini kan partai, ada mekanisme. Kamu tanya sama dia, saya sama orang PDIP hubungan baik-baik saja.
Kalau soal prosedur segala macam yang mereka bilangin bener kok. Ahok nggak boleh campur dong. Ini urusan kita kok. Lu mau baik sama Bu Mega, baik aja Bu Mega. Tapi lu jangan campur-campur urusan kita. Bener. Bener itu urusan mereka. Nggak usah tanya sama saya. Mas Nusron, itu adalah statement dari Ahok yang tadi Anda bilang ya dalam berbagai pertemuan, baik yang sudah kita umum maupun yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Tapi kan kalau kita lihat suara yang berkembang di luaran, ini kan ada suara Ibu Mega, ada suara kader PDIP di level tengah, ada suara akar rumput. Pengamatan Anda tentang ini sebelumnya gimana? Ya, memang unik yang namanya kader PDIP ini. Kader PDIP itu kan mempunyai habitus selama belum diumumkan oleh Bu Megawati. Itu kan dari dulu memang hobinya pencak silat. Jadi sebelum Ibu Mega mengambil keputusan, hobinya pencak silat. Contoh, Pilkada 2012. Ketika mau mengusung Pak Jokowi, Bu Mega belum mengambil keputusan. Waktu itu masih ada Pak Taufik Kemas kan, juga pencak silat. Ada yang nggak suka terhadap Jokowi juga. Kemudian ketika mau mencalonkan Jokowi menjadi presiden, ketika Bu Mega belum memutuskan, ada kelompok grassroots yang mendorong supaya Jokowi dicalonkan. Tapi juga ada kelompok menengah yang menolak supaya Jokowi ditolak. Tapi ya sekali lagi Bu Mega ya Bu Mega. Bu Mega ya Bu Mega. Ya Bu Mega. Jadi susah kita mendeskripsikannya ya. Mendeskripsikan. Bu Mega saya ketahui dia selalu bicara dengan mata hati. Tidak mata survei, tidak mata rekayasa media, tidak juga dengan mata rekayasa aspirasi dari grassroots. Kalau di level grassroots, saya yakin berdasarkan survei maupun berdasarkan faktual, mayoritas PDIP hampir 80% pasti menghendaki Ahok. Mas Nusron, ya ini kan sudah ada gerakan-gerakan yang tampak berubah dari sebelumnya. Tadi kan Anda sudah mengatakan ada pertemuan antara Ibu Mega dan Ahok, baik yang diketahui umum maupun yang tidak diketahui. Lalu terakhir ada pertemuan di mana Ahok Jarot ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Nah, ini kan dua perkembangan yang signifikan yang memperlihatkan perubahan sikap Ahok yang dulu bilang saya tidak mau ikut, tidak mau dicalonkan oleh partai, dan sekarang justru datang ke sana untuk meminta dukungan partai. Ahok ini menurut saya posisinya sudah di atas angin. Pertama, dia maju sebagai independen. Ketika dia maju sebagai independen, gerakan anak-anak muda di teman Ahok mampu membuka mata kesadaran tiga partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Tapi persisnya ke PDIP itu minta Jarot untuk mendampingi atau minta dukungan partai? Sebetulnya kan Anda kan ketua tim sukses, mesti tahu. Sebetulnya tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya? Tidak dua-duanya. Ahok datang ke PDIP, kapasitasnya dia sebagai calon gubernur, dia juga akan datang ke semua partai kita suruh. Dalam kapasitas dia sebagai calon gubernur, saya sudah memutuskan lewat jalur partai politik, dan ada 3 partai politik yang mendukung saya, yaitu adalah Nasdem, ada Hanura, dan Golkar. Kemudian bertanya PDIP bagaimana? Oh gitu. Nah, ini sesuai dengan skenario yang kita bangun. Kalau PDIP mau ikut, welcome, alhamdulillah, akan menambah energi besar bagi teman-teman di tim. Tapi in case kemudian PDIP mempunyai keputusan politik yang lain, nah, sebagai tim dan Ahok pun sudah siap dan prepare. Apa yang akan kemungkinan terjadi? Apapun yang diputuskan PDIP, kita akan hormati dan akan kita apresiasi. Tidak hanya dengan PDIP, Pak Don, partai manapun akan kita hormati. Kita break dulu, Mas Nusron. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point.
Mas Nusron, ini adalah statement dari Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto dalam beberapa waktu lalu. Tentu saja dinamika tetap terjadi dan pertemuan yang dilakukan terakhir ketika Pak Ahok berkunjung ke kantor PDI Perjuangan dan menyatakan niatnya untuk bersama-sama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat itu merupakan bagian dari momentum politik untuk proses pengerucutan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun hingga saat ini DPP Partai belum mengambil keputusan terkait dengan pasangan calon tersebut. Ada batas waktunya nggak Pak? Oh tentu ada. Kalau berdasarkan mekanisme KPU kan pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 September. Sehingga dipastikan ada momentum politik sebelum tanggal-tanggal tersebut bagi partai untuk mengambil keputusan. Ada momentum-momentum politik yang akan terjadi dari tanggal sekarang sampai tanggal 23 September, Mas Nusron. Ya. Dan sebagai ketua tim sukses, ya, apa yang Anda duga momentum-momentum itu? Kan yang ditunggu adalah dukung atau tidak kan? Ya. Usung atau tidak? Mungkin saya akan menduga masih akan ada gerakan-gerakan politik, terutama dari lawan-lawan Ahok, untuk melakukan penetrasi di dalam internal PDIP. Oh, jadi ada gerakan politik lawan-lawan Ahok untuk melakukan penetrasi ke dalam PDIP. Sebetulnya kan kalau saya boleh berpendapat, partai-partai politik yang lain ini kan dalam tanda petik sudah minder, sehingga hanya bergantung dan mencoba menunggu membangun front bersama, di mana front itu kekuatannya adalah PDIP. Dan kenapa PDIP yang diajak? Karena PDIP ini menarik. Kalau ada PDIP berarti ingin menarik front bersama yang dikomandani oleh PDIP untuk melawan Ahok. Dan kenapa PDIP? Karena PDIP itu dianggap mempunyai basis massa pemilih yang kelas menengah bawah. Faktanya sebetulnya kan di luar PDIP masih ada sejumlah koalisi partai yang bisa mengusung calon yang lain, bukan? Masih. Dan itu kalau mau jalan bisa jalan sendiri, bukan? Ya, tapi buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Contoh, sebenarnya kan kalau memang teman-teman itu tidak minder dan tidak bergantung dengan PDIP, ya sudah umumin aja. Koalisi 3 partai, kemudian PDIP menjadi entitas tersendiri, melawan koalisi yang non 3 partai dan non PDIP itu, katakanlah udah memunculkan simbol dengan calonnya Sandiaga Uno. Tentukanlah wakilnya yang ada di situ. Kenapa masih menunggu PDIP? Mas Nusron, apakah riak-riak yang ada di kader tengah atau elit PDIP ini bagian dari adanya penetrasi itu? Dugaan saya ya. Dugaan? Ya. Yang kedua, di samping memang ada variabel lain, yaitu variabel internal PDIP sendiri, yang teman-teman di level menengah tadi, yang mempunyai hubungan dan trauma yang kurang bagus. Trauma yang kurang bagus terhadap Ahok. Oh ya, itu yang kemudian mengemuka sebetulnya. Yang mengemuka. Ahok ini kan hubungannya bagus sekali dengan elit PDIP, tapi kurang bagus di level menengah. Kenapa saya katakan kurang bagus di level menengah? Ya tentunya kondisi lapangan, tabrakan lapangan. Tabrakan di lapangan. Nah mungkin juga ada di lapangan ini ada perbedaan kepentingan, dan Ahok tidak mau kompromi pada level tabrakan kepentingan itu. Mas Nusron, kalau melihat begini, biasanya kan gaduh-gaduh gini kan sebuah sinyal tentang sebuah kepentingan di balik itu. Mungkin Anda sudah menyebutnya. Tetapi ada juga sinyal untuk memperlihatkan bargaining politik yang mau diwujudkan dalam proses pencalonan ini. Apa tukar menukarnya dengan Ahok atau dengan tim sukses Ahok atau apa? Kalau soal bargaining politik itu saya tidak melihat. Saya tidak melihat karena kalau soal bargaining politik di dalam internal PDIP itu kan komando. Oh, itu komando. Komando. Itu komando di tangan Ibu Mega soal bargaining politik. Tapi kalau soal teman-teman di level menengah ini yang masih mencoba berbeda, dan itu sah
menurut teman-teman PDIP itu sah karena itu demokrasi juga bukan? Demokrasi dan belum ada keputusan resmi dari Ibu Mega. Saya kira itu karena pengalaman psikologi lapangan. Bagaimana teman-teman itu sering bertabrakan dengan Ahok dan Ahok juga pernah dan sering tabrakan dengan teman-teman. Mas Nusron, contoh. Oke, sebelum Anda teruskan, yang Anda sebut sebagai kalangan menengah PDIP itu siapa sebetulnya? Teman-teman anggota DPRD yang ada di DKI. Di DKI. Sudah paham saya. Contoh, kan memang faktanya pernah terjadi gesekan sebelum diveto oleh Bu Mega ketika pembahasan anggaran antara yang Ahok, kemudian kita tahu sudah berujung KPK bukan? Ada yang sudah berujung di KPK. Ada berujung di KPK ketika ada pembahasan anggaran antara Ahok dengan sebagian besar anggota DPRD. Di dalamnya ada teman-teman PDIP. Meskipun kemudian diveto oleh Bu Mega. Demi stabilitas daripada pemerintahan DKI. Saya kira Bu Mega pikirannya sangat luas dan sangat negarawan. Dia memikirkan tentang apa yang kita sebut dengan stabilitas politik dan dia konsisten untuk itu. Tetapi di level-level teman-teman menengah, namanya lapangan, ya pasti terjadi tabrakan. Ada tabrakan, ada kepentingan pragmatis atau ideologis? Macam-macam. Ada yang punya pandangan pragmatis, ada yang punya pandangan ideologis, dan Ahok tidak pernah peduli itu. Karena Ahok memegang komitmen ini yang terbaik. Dan ia buktikan itu lebih baik. Mungkin itu sebabnya ketika ada koalisi kekeluargaan itu, yang ikut itu adalah di lingkungan DPD PDIP dan DPD partai lain yang ada di Jakarta ya? Saya tidak mau menjustifikasi itu. Tetapi saya lihat ini adalah proses dialektika yang positif bagi proses dinamika politik dan demokrasi di Jakarta. Enaknya politik itu gitu Mas Nusron. Lagi tegang-tegang gitu, ini dinamika dan dialektika. Mau apa lagi? Karena Ahoknya pun juga menikmati. Ahok tidak pernah takut, Ahok tidak pernah gusar, dan Ahok tidak pernah merasa takut kehilangan jabatan. Bagi Ahok dan bagi kita, pilkada bukan sekedar mempertahankan Ahok menjadi gubernur, tapi adalah ini pertaruhan bahwa Jakarta ini akan melanjutkan perubahan yang kontinu menuju lebih baik, atau mau backstreet kembali kepada alam, memutar mundur jarum jam, memutar jarum jam atau kembali kepada alam jahiliyah, seperti yang sudah-sudah. Mas Nusron, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, kita coba lihat, ini sebetulnya sudah umum sekali diketahui tentang hasil-hasil survei terakhir dan sebelumnya dari elektabilitas Ahok. Hari Ahad lalu, Manilka Research and Consulting merilis survei terbarunya mengenai tingkat keterpilihan tokoh yang masuk bursa Pilkada Jakarta. Hasilnya, Ahok tetap nomor 1 dengan elektabilitas 43,6%. Di bawahnya ada Tri Risma Harini, Yusuf Mansur, Ridwan Kamil, Yusril Ikhsan Mahendra, dan Sandiaga Uno. Sejak Juli lalu, elektabilitas sang petahana cenderung stagnan di bawah 50%. Ini tampak dari survei Indobarometer, Kedai Kopi, dan Manilka. Dalam survei reguler Populi Center yang digelar April dan Juni lalu, elektabilitas Ahok top of mind sudah di atas 50%. Siapa pasangan calon Ahok juga harus diperhatikan parpol pengusungnya. Masih menurut survei Manilka, jika Ahok duet dengan Heru Budi Purnomo dan melawan Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, Ahok Heru unggul tipis. Sementara jika Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, duet Ahok Jarod berimbang dengan Risma Sandi. Dua simulasi ini juga mengkonfirmasi fakta yang harus dicamkan. Mayoritas responden masih ragu dengan pasangan yang ditanyakan dalam survei. Mas Nusron, Anda sudah lihat hasil survei ini dan ini sudah termasuk sangat banyak survei yang memperlihatkan Ahok itu naik, lalu kemudian stuck, lalu kemudian turun dari yang terakhir ini. Saya minta komentar pendek saja dari Anda tentang hasil survei ini. Yang pertama, itu biasa dan dinamika dalam proses menuju politik. Naik, turun, naik lagi itu biasa. Namanya juga kurva. Kurva itu selalu ada tren. Nah,
Kenapa trennya Ahok turun? Karena tingkat orang yang semula ragu-ragu sudah mulai naik. Tingkat yang semula ragu-ragu mulai naik ya? Mulai naik. Bukan orang swing ke seberang? Tidak. Karena memang belum ada kan? Belum ada. Nah, tetapi saya yakin, kita lihat karakter pemilih di Jakarta itu lebih besar menghendaki pemimpin yang tegas dan punya nyali. Sementara lawan politik tidak punya itu. Oke. Lawan politik ini kan hanya jualan tentang kesantunan. Di mana? Sebagai berseberangan dengan gaya Ahok yang dianggap tidak santun. Di mana itu dianggap antitesa dari Ahok. Padahal saya melihat tidak itu. Ahok orangnya sangat santun. Kalau ketemu dengan orang yang santun. Sangat santun kalau ketemu dengan orang santun. Ahok akan jauh lebih kasar kalau ketemu dengan penjahat. Jadi tergantung konteks yang dihadapi Ahok ini siapa. Oh, itu ada konteksnya. Ada jadi konteksnya. Ada konteksnya. Dan saya kira di Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang model seperti itu. Publik pada akhirnya akan memilih dalam rangka mengatasi Jakarta ini yang tegas. Anda sendiri pernah berkonfrontasi dengan Ahok bukan? Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ketika saya berkali-kali konfrontasi dengan Ahok, sebelum saya ini dijadikan timnya Ahok, tidak pernah menyurutkan dan mengurangi rasa respek saya kepada Ahok. Kenapa? Satu hal yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain selain Ahok. Kan memang belum ada kandidat. Karena belum ada yang lain. Terbukti mampu memberantas segala bentuk kejahatan dan mafia di Jakarta. Mas Nusron, ada hal yang saya amati dan kalau saya tidak katakan juga tidak terasa lengkap. Ada perbedaan yang tampak dalam berbagai gambar. Bagaimana Ahok sekarang berbeda ketika dulu dengan Jumawanya merasa cukup maju melalui jalur perseorangan, melalui teman Ahok, dan sekarang ketika dia harus terikat pada partai dan kemudian bahkan harus mencari partai tambahan, khususnya PDIP untuk melengkapi 3 partai yang sekarang Golkar, Hanura dan Nasdem. Bagaimana Anda menerangkan tentang model kondisi seperti ini, bargaining yang terlihat seperti ini? Saya melihat Ahok tidak terikat dengan partai politik. Karena partai politik 3 ini yang mendukung dan mengusung Ahok tidak melakukan proses perikatan. Kita yang di partai politik menginginkan Ahok adalah ya Ahok itu. Tidak. Ahok adalah Ahok yang itu. Ahok yang itu. Tidak perlu dipoles harus Golkar, tidak dipoles harus Nasdem, harus Hanura, tidak. Jadi original Ahok. Karena kita di partai politik memahami seorang politisi yang baik adalah yang mampu menyerap keinginan rakyat. Rakyat ingin Ahok yang seperti itu. Jadi kalau kemudian dikatakan Ahok tertekan, tidak. Ahok bargainingnya sangat lemah, juga tidak. Ahok mempunyai bargaining yang sangat kuat. Kan kritik yang sekarang sangat kuat di mana-mana dan banyak sekali yang tahu kan adalah Ahok tidak konsisten. Dulu mau maju ke pilkada melalui jalur independen perseorangan. Sekarang harus mencari partai-partai dan bahkan harus menjaga 3 partai yang ada. Satu aja membelot, hilang itu peluang. Ahok seorang negarawan. Ahok seorang demokratis dan demokrat sejati. Dia memahami fatsun dan melihat keadaan. Demokratisasi di Indonesia tidak bisa dibangun lewat partai politik. Hanya saja kita semua sadar masih ada masalah yang krusial di dalam partai politik. Muncullah teman Ahok yang memberikan jaminan kepada Ahok. Yang soal teman Ahok ini Mas, ini kan dibilang teman Ahok dimanfaatkan oleh Ahok untuk membuat bargaining politiknya untuk partai-partai lebih bagus. Kan itu juga kritik. Tidak ada memanfaatkan. Yang ada adalah bagaimana teman Ahok ini telah mampu menjadikan gerakan sosial dan mengubah cara pandang pikir para elit partai politik, terutama 3 partai politik, untuk melihat kenyataan.
Partai politik biasanya ingin mengatur orang ikut kehendak elit, bukan kehendak publik. Tapi ada 3 partai politik yang mempunyai basis kesadaran meloloskan untuk Ahok karena melihat kesadaran publik tanpa permintaan ini. 3 partai itu hari ini tidak pernah minta jabatan. Wakil gubernur misal, tidak ada. Sekda misal, tidak ada. Dinas ini, dinas itu, tidak ada. Coba lihat, saya kebetulan selain menangani pilkada di Jakarta, menangani pilkada daerah-daerah lain. Mas, tapi tidak ada juga permintaan misalnya, Ahok harus sediakan biaya untuk menggerakkan atau menggerakkan partai-partai sampai ke akar rumput. Tidak. Kan ini kan ada cerita yang begitu juga, bukan? Tidak ada. Case Ahok ini justru saja meluluh lantahkan semua adagium dan semua hukum partai yang lazim hari ini di Indonesia. Dan itu karena teman Ahok. Saya sebagai aktivis partai politik berterima kasih sama Ahok, berterima kasih sama teman Ahok. Kenapa? Mempermudah saya di dalam internal partai kami melakukan proses reformasi dalam konteks demokratisasi. Oke, Mas, kita break lagi dulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa akan mengaspirasi. Mas Nusron, Ya. ini selalu ada cerita. Beberapa waktu lalu saya mendengar seorang dari tokoh partai mengatakan bagaimana Ahok bisa jalan kampanye melalui partai politik kalau tidak memberikan biaya-biaya untuk menggerakkan partai sampai ke tingkat bawah. Kenapa saya harus tanyakan ini? Ini soal karena Anda tadi sudah menjelaskan bahwa baik Golkar, Hanura maupun Nasdem itu tidak meminta apapun, minta jabatan bahkan minta biaya untuk kemudian ikut membantu Ahok untuk mencapai DKI 1. Benarkah begitu? Betul. Jadi ada suasana gotong royong untuk melanjutkan perubahan Jakarta ini. Saya sebagai ketua tim hari ini mempunyai kebutuhan banyak, kebutuhan kantor, kebutuhan akomodasi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kami tidak kesulitan uang. Banyak partisipan yang datang dengan bantingan di antara para simpatisan yang menginginkan melanjutkan perubahan di Jakarta ini. Itu bentuknya perusahaan atau perorangan atau partai yang kasih sumbangan? Lebih banyak perorangan. Ini sedang kami administrasikan proses itu. Jadi artinya apa? Suasana kegotong royongan dan mimpi Jakarta itu punya pemimpin yang lebih baik. Mimpi supaya Jakarta ini dipimpin yang lebih baik. Mimpi Jakarta ini dalam kondisi baik dan aman. Itu nyata. Buktinya orang banyak partisipasi. Ini banyak partisipasi. Sekarang kalau kita bicara, ini kan yang paling konkret yang pernah kita dengar itu adalah bagaimana teman Ahok yang mengkonsolidasi diri termasuk untuk mengkonsolidasikan berbagai sumbangan perorangan untuk kemudian ikut membantu membawa Ahok ke DKI 1. Solid masihkah? Karena ada isu ketika Ahok terima pinangan partai banyak yang pergi. Enggak juga. Solid. Saya yakin mereka juga sangat intensif dengan kita. Hanya memang ada suasana psikologi. Suasana psikologi macam apa? Ya, ketika dia mengumpulkan tanda tangan kan dulu banyak yang diganggu oleh teman-teman PDIP. Jadi ada yang membayangkan kalau nanti teman-teman PDIP masuk dan ikut bergabung, bagaimana psikologi kita. Tapi itu bagi kita nggak masalah, biasa. Orang habis perang kemerdekaan, habis gesek-gesekan di lapangan pasti ketemu lagi duduk satu meja, kemudian menjadi satu tim biasa. Itulah proses. Dan akan kita jelaskan dengan baik. Saya kira itu manusiawi dan masalah waktu saja kita untuk melakukan proses integrasi tim tersebut. Ini sebelum saya lupa Mas, ini kan cerita kalau kita bicara probabilitas bagaimana Ibu Mega akan mendukung Ahok atau PDIP akan mendukung Ahok. Akan ada kutip ya. Karena kan kita lihat bagaimana Jokowi ada di belakang Ahok. Ya. Faktanya adalah Presiden Jokowi meminta Emil atau Ridwan Kamil di Bandung untuk bilang gak usah maju. Ya. Dia sudah masuk langsung partai semifinal, kalau kalah nanti saya kehilangan salah satu di antara kalian. Ya. Terakhir ramai sekali orang mengusung Risma bukan? Ya. Bahkan tadi intervensi ke PDIP atau ke Ibu Mega supaya bawa Risma ke sini, tapi nyatanya Risma sekarang ini mengatakan saya tetap di Surabaya. Ini kalau lihat begini kan seperti membuka jalan untuk Ahok bukan? Ya, pertama ya, tentunya Pak Jokowi sangat negarawan. Tidak mungkin Pak Jokowi itu melakukan
memberikan tempat keistimewaan buat Ahok. Saya yakin tidak. Tetapi pada satu sisi semua orang di Jakarta itu dan di Indonesia saya yakin itu rasional melihat prestasi dan tantangan yang dihadapi Jakarta. Tantangan yang dihadapi Jakarta membutuhkan figur seperti Ahok, berani, tegas, punya nyali dalam menghadapi berbagai tantangan apapun. Dan satu lagi, Ahok punya prestasi dan telah prestasi ini, masalahnya begini Mas Nusron, prestasi ini debatable. Lawannya mengatakan itu tidak ada apa-apa, yang Ahokers bilang itu hebat, kan kira-kira begitu ya? Ya kalau kita melihat sudut pandang rasionalitas, pasti orang mengatakan bahwa itu prestasi. Saya setuju karena tidak ada yang bisa kita tutupi. Ya. Anda boleh menyangkal dengan 1000 kata, tapi kalau ada yang melihatnya pasti juga tidak. Apa sih yang sekarang ini yang diberatkan oleh Ahok? Kan hanya 3 masalah. Apa aja? Satu, sebab fakta membuktikan sebagian pemilih di Jakarta masih menganggap Ahok ini minoritas. Cina, Kristen, betul, dianggap hambatan. Ini nggak boleh. Ini harus kita lawan karena ini NKRI. Betul. Ini mengganggu kebinekaan kita. Kemudian Ahok, ya saya terbuka saja, kan dianggap mulut kasar, kan? kasar, mulutnya kan nggak bisa dan sebagainya. Tapi tadi sudah saya katakan, Ahok bisa lebih santun kalau dia ketemu dengan orang yang santun. Ahok akan menjadi baik kalau dia dikatakan dengan baik. Tapi Ahok akan keras, akan kasar kalau bertemu dengan orang yang jauh lebih kasar daripada dia. Banyak sih suara-suara kalau kita baca di sosial media yang mengatakan hal yang sama sebetulnya. Ya. Yang ketiga, kan Ahok dianggap tidak perlu terhadap orang kaya, orang miskin. Yang mana? Penggusuran. Ya, itu banyak kritiknya. Memang faktanya mereka menempati tanah negara yang bukan haknya. Dan kota ini akan seperti kota miskin terus, tidak butuh penataan. Dan Ahok menggusur, tidak membiarkan, ngasih solusi. Mestinya orang bisa lihat rumah susun yang sudah terlihat di mana-mana ya. Dikasih alternatif jalan dan sebagainya. Kecuali kalau itu dibiarkan. Mas Nusron, kita jeda lagi. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, pertanyaan saya sebetulnya, Anda Muslim, lalu kemudian menjadi ketua tim pemenang Ahok. Mengapa Anda terima posisi ini sebetulnya? Karena Ahok double minoritas. Ahok double minoritas. Cina, Kristen. Cina dan Kristen itu double minoritas di Indonesia. Apa hubungannya dengan pilihan Anda tadi? Saya sedikit banyak dikenal sebagai tokoh Muslim. Bagi saya ini adalah mayoritas membantu minoritas, dan ini adalah ujian atas keutuhan dan eksistensi kebinekaan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya mimpi dan saya berobsesi memang dari dulu bahwa rakyat Indonesia kita harus edukasi terus secara demokrasi dan secara politik. Memimpin, mencari pemimpin jangan dilihat dari latar belakang suku, agama maupun rasnya, tapi karena kredibilitas, kemampuan dia dalam memimpin dan memakmurkan rakyatnya. Ini adalah ujian dan PR bagi keindonesiaan kita yang permanen. PR bagi keindonesiaan kita yang permanen. Itu di sekarang ada di Jakarta sudah double minoritas. Sudah double minoritas. Suatu hari saya pun ingin memimpikan yang lain. Bagaimana misal di Papua, di NTT, di Bali, di Sulut. Kalau Ahok ini berhasil, akan membuka inspirasi bagi orang Muslim, orang Jawa bisa tampil menjadi gubernur, menjadi bupati di tanah Indonesia yang bukan mayoritas Muslim. Kenapa mimpi Anda seperti itu? Karena saya lahir di Indonesia dan ingin melihat Indonesia itu seperti kumbang-kumbang dan bineka yang sangat warna-warni, dan orang tidak lagi mempersoalkan warna-warni itu. Oke. Mas Nusron, Anda ini jadi ketua tim pemenang atau tim suksesnya Ahok ini atas perintah Jokowi atau perintah Golkar sebetulnya? Waduh, susah ini jawabnya ini. Tapi yang jelas 3 partai sama teman Ahok memberikan amanah kepada saya, tolong Bapak pimpin ini. Karena
Saya orang Jawa, amanah itu kalau datang nggak boleh diingkari. Kita punya prinsip, tidak boleh mencari jabatan, tidak boleh mengejar jabatan, tapi tidak boleh lari kalau mendapatkan. Anda tidak dikecam karena beberapa waktu lalu kan di sosmed itu dibilang kalau orang mendukung pemimpin yang Kristen seperti Ahok itu kafir. Kan ada cerita begitu. Sudah terlalu biasa seperti itu. Itu bagian proyek edukasi saya. Soalnya Anda dari GP Ansor, pimpinan NU. Saya ingin melihat bahwa bagaimana kita melihat pemimpin itu adalah yang inklusif. Kapasitas prestasi yang kita tonjolkan. Sampai kapan Indonesia ini akan maju? Kalau kita melihat orang itu tidak prestasinya, tapi hanya karena latar belakangnya, nggak akan maju. Buktinya Sadiq Khan, seorang yang imigran di London, India, wali kota London, Muslim, bisa memimpin dan menjadi wali kota London loh. London, Muslim, jadi pemimpin di London. Yang di sana mayoritaskan Anglo-Saxon, tahu sendiri. Konservatifnya orang Kristen adalah yang ada di Inggris. Itu pun sudah menerima perubahan. Seorang yang punya prestasi, Sadiq Khan, bisa jadi wali kota. Kenapa kita masih mempersoalkan seperti itu? Mas Nusron, dengar-dengar ini cerita, begitu Anda menjadi ketua tim sukses, lalu kemudian katanya teman-teman PDIP itu bilang kalau kita masuk, kita harus ada di tempatnya Mas Nusron. Ya, tidak jadi ketua tim pemenang. Alah, jadi ketua tim aja kok jadi rebutan. Kalau mau ambil aja. Saya nggak pernah pusing. Kerjaan kita masih banyak. Kalau mau ambil aja. Ini kan amanah. Saya melamar juga tidak, pingin juga tidak. Tapi karena amanah kita tanganin. Kalau ada yang minat silakan dengan senang hati. Senang hati. Apalagi kalau ini demi kebersamaan. Yang penting saya ingin terlibat dalam perubahan sejarah ini. Ada seorang gubernur di Jakarta dari orang yang double minoritas, Cina dan Kristen tadi, bisa menang karena prestasinya dan orang tidak lagi mempersoalkan unsur sara. Mas Nusron, pertanyaan saya yang terakhir, siapa sih lawan Ahok sebetulnya yang paling pantas di DKI? Karena ada orang bilang lawan Ahok sebetulnya tinggal dirinya sendiri. Lawan Ahok selain dirinya sendiri, yang kedua adalah bayang-bayang akan sara itu. Itu lawan yang sejati. Selainnya tidak ada. Semua manifestasi lawan itu, entah itu Risma, entah itu Sandiaga Uno, entah itu yang lain, semua itu akan jualan yang dia jual adalah antitesa terhadap Ahok. Yaitu dia Kristen, dia akan tonjolkan kemuslimannya, dan itu tidak sehat dan tidak akan bisa memajukan bangsa dan rakyat Indonesia. Mas Nusron, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, sampai ketemu dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Nusron Wahid, Ketua Tim Pemenangan Ahok menuju DKI 1. Saya harap Anda bisa menikmati perbincangan ini. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan DBS To The Point berikutnya.